melalui KM ini, tapi bagi kepala sekolah mengkoordinir bersama memfasilitasi kebutuhan Oke, Bapak Ibu. melihat, artinya ini lebih cenderung kepada perspektif. Wadah negara pak swasta menau, bueda, guru mengendong-endong. Tajak pak negeri, guru rutan, tapi di bawah segitu. Dan ada buat tidak bukan itu. Jadi ini perspektif Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Jan. Oke, baik, bagus banget. Terima kasih, Pak Muladi. Ya, dalam peraturan Dirjen Ketika ini ada 7 pasal Bapak Ibu. Ada penjelasannya. Nanti silakan saja Bapak Ibu membacanya tentang bagaimana model kompetensi guru, kemudian bagaimana kategori jenjang kompetensi, kategori pengetahuan. Di sana ada kategori profesional dan kemudian kategori pengetahuan profesional. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat bagaimana sebenarnya peran daripada pengawas bagaimana. Ini karena memang sudah terlaksana dengan baik, sungguh luar biasa, alhamdulillah kita ucapkan. Kita lihat yang pertama Bapak Ibu, peran pengawas sekolah ini adalah sebagai konseptor. Nah, kenapa harus ada konseptor? Di sana kita akan melihat bagaimana ide. Bapak Ibu sebagai pengawas coba menyodorkan ide supaya konsep yang ada itu dapat dikuasai metodenya. Teknik dan prinsip supervisi pendampingan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan akan terlaksana dengan baik. Nah, oleh karenanya maka peran pertama itu harus konseptor, penggagas ide. Nah, ide apa yang kita bawakan ke sekolah? Artinya Bapak Ibu sebagaimana disampaikan oleh Pak Mulyadi barusan, kadang-kadang di sekolah sekarang sudah meletup, sudah hampir drop, seperti tadi disampaikan oleh Pak Adis. Ada yang beranggapan bahwa dulu KTSP, kemudian K13, sekarang sudah kurikulum merdeka. Jadi seolah-olah guru sekarang sudah pesimis, Ini kira-kira pergantian presiden akan ada pergantian kurikulum nggak? Nah, ini yang perlu kita berikan kepada sekolah dan pihak kita ide-ide yang memang mereka hari ini sudah tidak dimilikinya lagi. Yang kedua, programmer, jadi pemilik program. Nah, menyusun program pendampingan berdasarkan visi misi tujuan sekolah. Kemarin pemerintah sedang mencoba meminta sekolah menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, ada sekolah yang membukanya langsung pada akun PMM yang hanya menggantikan namanya saja. Ada yang sekolah mencoba mengkolaborasi sedikit merevisi. Ada yang sekolah memang benar-benar menganalisis bagaimana situasi sosial masyarakat, bagaimana situasi peserta didik, semuanya ditulis berdasarkan kondisi dan real yang ada di sekolah. Nah, yang memang hari ini memang cuma mengganti nama saja, ini sangat disayangkan. Maka kehadiran Bapak Ibu pengawas, nanti apakah di sana membuat program lalu menyodorkan kepada guru atau kepada kepala sekolah, ini yang memang harus diharapkan sesuai dengan visi-misi. Kemudian sebagai komposer, yaitu kalau kita lihat pencipta karya, di mana pengawas mampu menyusun metode kerja dan berbagai instrumen untuk pendampingan di sekolah. Artinya Bapak Ibu sudah sangat paham ini instrumen-instrumen apa yang memang harus dibawa ke sekolah sebagai metode kerja untuk mendampingi kepala sekolah. Nah, kemudian pembangun mungkin ya. Nah, di mana posisi pengawas ini berposisi sebagai pembangun, membina kepala sekolah berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Artinya seperti tadi saya katakan bahwa ada yang kepala sekolah ini kadang-kadang ketika ada sekolah penggerak hanya intens dengan KP saja,
guru-guru yang lain, sehingga dalam proses PMO itu ketika ada PMO dengan fasil, mereka mencoba membina suasana yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun dengan sikap dan ketelitian daripada fasil mencoba mengoreksi, oh rupanya masih ada guru yang belum mendukung proses sekolah penggerak. Ini terjadi. Ini kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu. Di tahun pertama ketika saya dampingi di wilayah barat itu terjadi, di tahun ini saya dampingi di wilayah perkotaan juga terjadi. Jadi memang dilema seperti itu saya pikir hampir di setiap sekolah. Nah, ada yang memang kadang-kadang kita dianggap pencitraan. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ini ya biasa-biasa saja. Kemarin ketika kami melaksanakan refleksi satuan pendidikan, sempat yang menjawab ketika memang pelaksanaan kurikulum merdeka selama ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ada yang jawab, artinya yang ada jaga memang. Nah, kan? Jadi kalau memang ini terus dibiarkan, ini akan terjadi bom waktu, kan? Tiba-tiba ketika memang sudah benar-benar di launching kurikulum merdeka ini harus diterapkan di level satuan pendidikan, baru gabung. Ini yang memang kita harapkan. Kemudian menjadi observer, pengamat, membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator kebutuhan belajar guru. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita di satuan pendidikan kebanyakan guru kita memang sudah senior. Ya, sudah senior ya. Sudah senior. Jadi memang menjadi guru di era mungkin 70-an, 80-an. Berbeda ya lulusan 2000-an kemarin. Nah, kadang-kadang IT ini yang menjadi masalah. Tetapi IT ini menjadi masalah berlarut secara kontinu, tidak ada jalan keluarnya. Nah, sekarang bagaimana kita ingin melihat kemajuan satu proses pendidikan apabila pendekatan IT ini tidak akan berjalan dengan efektif? Mandum-mandum juga pakai IT, sehingga guru kita pada berusaha pelatihan di tahun pertama situ sekolah daya drop, daya sakit. Nah, kenapa langsung IT langsung begitu IT gak coba. Nah, jadi ini yang memang kita melihat membantu kepala sekolah untuk menyusun indikator kebutuhan belajar guru. Saya mengatakan kepada guru-guru di sekolah pembinaan bahwa semester atau tahun ajaran 2023-2024 mudah-mudahan tidak ada lagi guru yang memang melek tinggi. Nah, jadi ini kesempatan sebesar ini Bapak Ibu. Guru memang harus menguasai diri sendiri, mengusahakan diri sendiri untuk mampu IT. Bagaimana caranya? Terserah. Nah, dimohon partisipasi dan dukungan dari pengawasannya atau pressure untuk bagaimana ini dengan pelan-pelan. Kemudian menjadi reporter, jadi bagaikan penyiar di televisi ya, kalau kita lihat reporter. Apa reporter itu? Peran daripada pengawas bisa melaporkan, menyusun laporan hasil pendampingan pada sekolah-sekolah binaan dan mengevaluasi dan untuk perbaikan pendampingan berikutnya. Nah, nanti ada lembar kerja Bapak Ibu bagaimana cara menyusun laporan akhir pendampingan pada sekolah binaan yang Bapak Ibu bina selama ini. Yang terakhir Bapak Ibu sebagai supporter. Supporter ini kita sering menilainya pada event olahraga. Nah, tidak tertentu kemungkinan supporter ini Bapak pelakon peran di sekolah kami ya, untuk mendorong kepala sekolah untuk melakukan refleksi guna menemukan hasil yang dicapai. Pada tahun pertama pelatih Ali yang pada saat itu di bawah fondasi PPTK sudah memberi pelatihan yang di sesi terakhir kalau nggak salah saya, yaitu bagaimana proses memberikan umpan balik. Nah, hari ini Bapak Ibu saya yakin di sekolah karena memang
sehingga tidak ada proses umpan balik tersebut. Ada yang guru hari ini mengajar ketika saya ke sekolah masih dengan mendidik. Ada yang memang masih menyuruh anak-anak menulis bahan-bahan yang ada di buku. Ini kira-kira kenapa jadi seperti ini? Nah, pasti Bapak Ibu pengawas lebih tahu ini. Nah, apakah memang guru kurang merefleksi sehingga metodenya masih sama dari tahun ke tahun sampai hari ini, atau memang tidak ada penguatan SDM? Nah, atau penguatan SDM ada namun tidak maksimal, atau ada penguatan secara maksimal namun tidak diimplementasikan di lingkup satuan pendidikan. Nah, ini tentu Bapak Ibu pengawas lebih paham tentang kondisi guru-guru kita sekarang. Nah, Bapak Ibu, tahapan pendampingan kepala sekolah yang pertama perencanaan, Bapak Ibu. Nah, perencanaan awal di sana membutuhkan identifikasi, membutuhkan merancang program, dan membutuhkan diskusi sehingga ada kesepakatan. Yang kedua, setelah perencanaan tadi ada pelaksanaan, di mana di sana akan ada pelaksanaan kegiatan, kemudian setelah pelaksanaan pendampingan, kemudian merekam dan menentukan output. Yang terakhir, evaluasi. Di sana akan ada mengkaji data hasil, mengevaluasi pendampingan, dan merumuskan kembali pendampingan sebagai tindak lanjut. Nah, ini yang harus dilakukan sebenarnya Bapak Ibu ketika sudah mengisi dari lembar kerja dalam proses pendampingan kepala sekolah. Oke, kemudian selanjutnya identifikasi kebutuhan kepala sekolah. Pendekatan dan strategi. Yang pertama Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah monitoring dan evaluasi. Ini sangat penting. Kenapa ini penting? Karena memang ketika tidak ada monitoring, ini akan cair, akan buyar proses pelaksanaan program. P5 selama ini ketika dilaksanakan tanpa pendampingan, ini akan nyasar. Kemudian yang kedua refleksi dan fokus group discussion. Nah, kenapa ini penting? Karena di sana akan terjadi diskusi antar sesama guru, akan terjadi umpan balik, refleksi. Dan yang terakhir adalah workshop. Nah, dalam workshop ini akan saling terjadi tukar pikiran, pendapat, sharing pendapat antar sesama guru. Nah, ini tujuannya. Tujuan monitoring mengetahui kebutuhan belajar guru. Yang pertama, tujuan evaluasi mengetahui keterlaksanaan fasilitas, mengetahui tingkat keberhasilan, kemudian mendapatkan bahan dan memberikan penilaian. Langkah-langkahnya ini Bapak Ibu, ada beberapa langkah-langkah yang mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ada dengan cara menentukan tujuan, menentukan aspek sasaran, menyiapkan instrumen, menyusun jadwal, melaksanakan monitoring, menganalisis dan menyusun laporan. Bapak Ibu yang saya muliakan, 2 slide dan 3 slide yang sudah disampaikan itu Bu Eda yang Ibu supervisi. Solusi yang Ibu supervisi itu solusinya di sini. Jadi pembelajaran orang dewasa itu adalah dengan cara memberi kasus terlebih dahulu, baru kemudian memberikan jalan keluarnya. Jadi makanya sudah ada. Tentu ketika Bapak Ibu membuat LKD awal tadi dengan refleksi, mungkin ada yang belum jelas. Maka di sini kami jelaskan. Dan semoga juga tidak jelas, sehingga muncul pertanyaan. Enak kalau belajar orang dewasa, nggak paham, nanya. Udah paham, lanjut. Karena ini juga sudah senior Pak ya. Biwo menembak slide 4. Pak, slide 4 ini yang nemu belum. Pada wo yang menembak kita, tebak muka senior, benar. Ini benar turun pengalaman.
Jadi oleh karenanya BCOI ya Bapak Rijal menjelaskan mengenai eksplorasi konsep. Kira-kira dari 2 slide atau 3 slide yang sudah disampaikan, ada nggak pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita melangkah lebih jauh? Nah, minimal di tahapan pendampingan Bapak Ibu. Ya, yuk kan mengatakan agenda di awal Bapak Ibu. Tugas ke depan sudah beralih, bertukar posisi. Kami hari ini memang memberikan pemahaman sedetil mungkin agar ketika terjadi kendala di lapangan nanti, Bapak masih ada kesempatan untuk kita diskusi sampai dengan sore hari ini. Maka Bersama ya, Bapak Ibu pertanyaan yang jawab Bapak Ibu nih. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu sih? Terima kasih, mungkin karena saya di sini adalah orang baru dalam hal ini, jadi saya mungkin bukan sedikit ya, banyak. Tadi salah satu dari peran pengelola sekolah ini di sini seperti yang kita yang katakan di sama bahwasannya pada saat yang kami harus memang membuat suatu laporan dari program yang sudah kita jadwalkan di awal tahun. Nah, dalam hal ini kami di sini kan selaku pengawas sekolah penggerak yang memang tidak disesuaikan, namun memang ada tugas. Salah satu peran pengawas sekolah di sini tadi saya melihat ada reporter dengan supporter. Reporter yang melaporkan, sementara supporter sebagai pendukung. Kalau di sekolah biasa ya, bahkan di sekolah katakanlah tidak ada pembeda antara sekolah penggerak dengan IKM, hanya penggerak itu ada fasilitasnya lebih privasi daripada IKM. Jadi kalau sudah yang kita lakukan selama ini pelaporan serta dukungan yang kita berikan kepada sekolah IKM yang sudah berjalan selama ini itu mungkin umum rata, tidak spesifik seperti kita dalam sekolah penggerak. Pertanyaannya, apakah untuk melaporkan ini kita khususan sekolah penggerak di akhir tahun nanti, dan satu lagi yang itu tadi supporter mendukung. Kalau saya sih dukung, tapi kalau memang program kita tidak jalan, bagaimana kita ingin mendukung program sekolah penggerak seperti itu saja. Luar biasa, promosi keren pertanyaannya. Bagaimana saya menjadi pendukung dan kemana saya harus melaporkan? Sementara saya juga tidak ada SK, kecuali memang saya juga tugas pengawas. Luar biasa, Bu Lucy, kembali saya berikan kesempatan karena yang menjelaskan Pak Rijal, nanti akan saya tambahkan. Baik, Bapak Ibu semua, karena yang Lucy kan baru. Oke, satu dulu atau ada yang lain? Yang dulu Pak. Bu Lucy kan baru, Ibu yang lain kan sudah lama ya. Baru juga. Pak Ustaz sudah lama. Nah, gimana Pak Ustaz? Selama ini kemana buat laporannya? Silakan Pak. Kayaknya ke fasilitator kok mengaji tadi jauh mindang. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada pertanyaan dari rekan kita Ibu Lucy. Pengalaman kami selama 2 tahun dan ini masuk tahun ketiga, ya lebih tidak sih biasa-biasa saja. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin sudah kami temukan. Tadi pertanyaannya nanti kalau misalnya melaporkan, kemana kita melaporkan? Kita sebagai pengawas. Selama ini untuk melaporkan itu memang ada satu wadah, tetapi itu wadah itu hanya ada di kepala sekolah penggerak kita. Cuman pendampingan kita, kemudian ada sesekali nanti kita mengisi semacam format evaluasi. Itu ada linknya, itu dibagi. Ternyata itu juga berbentuk laporan atau masukan kita juga. Tetapi untuk melaporkan berbagai kegiatan, baik dampak dan sebagainya, itu ada di kepala sekolah penggerak kita. Jadi hanya kepala sekolah yang melakukan seluruh kegiatan. Nah, tapi peran kita seperti tadi juga melalui pendampingan. Nah, justru saya juga ingin berbagi kendala atau tantangan selama ini. Karena sudah 2 tahun ya, mungkin banyak tantangan. Namun ini kesempatan untuk curhat. Kita pengawas memang sejarah terkait dengan tugas kita di sekolah penggerak, yaitu menyangkut dengan monitoring dan evaluasi. Tetapi giliran kedua refleksi dan FGD ini yang sangat kurang, Bapak Ibu pelatih ahli dulu, sekarang pasir ya, dulu pelatih ahli kami. Giliran yang kedua untuk refleksi dan FGD ini kurang. Apalagi workshop kan, bukan urusan kita lagi, itu udah urusan kelompok sendirilah, kepala-kepala kita nggak masuk lagi itu kan. Nah, akibat dari refleksi kurang, maka kadang-kadang
pergerakan guru-guru kita yang harapkan di kelas 1, kelas 4 tambah kelas 2 sekarang kelas 5 kan hampir kita tidak tahu pengawas ini, apalagi diharapkan pengganti daripada Fasil ini berat memang kita nanti ke depan kan. Tetapi rasanya bagaimana refleksi dan fokus belum itu terjadi karena begitu kita datang ke sekolah kadang-kadang kepala sekolah kita sudah sibuk sendiri ada kegiatan lain. Jadi bagaimana kita mau refleksikan apalagi dengan guru-guru kita yang ingin kita kembangkan itu. Jadi inilah kendala kami selama ini selaku pendamping atau pengawas diharapkan mungkin ada solusi dari teman-teman semua juga dibantu nanti oleh pelatih kita ini Fasil. Terima kasih. Luar biasa Pak Mukhtar. Izin Bapak Ibu, sepertinya kita sudah langsung ke sini Pak Mukhtar ya. Sekarang didorong untuk mulai workshop. Ya, kumpulkan, nggak salah. Tapi awal menunjukkan IPA itu dua, betul. Tapi menyuruh pakai IPA itu dalam doknya dua. Bu Lucy. Jadi ini nih yang Bu Lucy sampaikan, yang Bu Enda sampaikan udah jelas banget. Ternyata pengalaman Pak Mukhtar di dalam refleksi dan fokus discussion ini masih terkendala. Yang harus Ibu fokus kedua ini dulu. Kenapa? Kalau ini sudah jalan nih, kalau ini dua jalan, yang ketiga itu jalan. Mohon maaf, sekedar refleksi pengalaman lagi ahli dulu. Kenapa kami ketika coaching dengan kepala sekolah dan pengawas itu oke? Kalau kita tanya, coaching dan dengan kepala sekolah dan pengawas itu ada di mana Pak? Di kedua ini, di refleksi. Jadi nggak akan lari-lari mereka. Kalaupun kita kumpul Pak, kita bulan depan lokal. Ya Pak ya, pengalaman. Nah, ini yang menjadi kendala dan pelaporan itu betul karena memang di PKB itu di kepala sekolah punya PKB sendiri untuk dapat melaporkan. Di samping memang ada catatan-catatan penting yang Bapak Ibu ketika diminta, apalagi kita sebagaimana Pak Mukhtar sampaikan beliau adalah korwas, jadi beliau tidak boleh egois. Kenapa? Berdasarkan informasi dari si pengawas-pengawas yang ada di satuan pendidikan. Itu Bu Lucy untuk ada tambahan. Namun sebelumnya ada yang ditambahkan lagi atau memang langsung ke Mami Yulia Santi? Ada pertanyaan dulu? Saya mau. Oke, silakan. Izin melanjutkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengatakan ada kendala, ya, jadi kita tetapkan kita kami di sini pasti tidak mengajar karena memang Bapak Ibu luar biasa ini. Kita sharing saja. Jadi ketika kita katakan ini kendala, kita tetapkan dulu menjadi sebuah tantangan. Ya, ini mindset. Jadi ketika sudah menjadi tantangan, maka kita akan mencari solusi. Salah satu solusi yang disediakan oleh program PSP sendiri, salah satu Pak, jadi kira-kira ada nggak solusi dari tantangan kami ini tadi? Kan itu. Saya mengingatkan kembali kita ada ruang PMO. Ada ruang PMO yang setiap bulan kita jalani. Nah, salah satu yang bisa kita jadikan solusi, Bapak Ibu luangkan waktu masuk ke sana. Misalnya di PSP itu dapat tiga-tiganya, seperti di Dharma tiga-tiganya ya PSP itu. Ambil salah satu kalau memang punya kesibukan yang luar biasa. Masuk ke ruang PMO, di situ kita bisa menemukan solusi daripada kendala itu tadi. Nah, tempat naraga dominan. Kenapa? Ketika guru berbicara di sana, muncul permasalahan dan kita berikan solusi-solusi, kemudian permasalahan penting yang dialami oleh PSP juga muncul di ruang PMO dan kami di sana juga ikut berdiskusi. Mudah-mudahan dengan ada pengawas sebagai estafet kami selanjutnya bisa mengambil di situ tombaknya. Jadi mereka sudah tahu dan pengawas, kepala sekolah, komite dan kami kita bersatu di situ, kita bisa estafet tongkat yang ingin kita berikan ke Bapak Ibu sudah berbentuk. Kalau setiap bulannya Bapak Ibu meluangkan waktu untuk masuk ke PMO. Itu saya rasa merupakan salah satu menjadi solusi yang paling penting.
memfasilitasi tinggal mengarahkan, Pak, ini tempatnya, ini masalahnya, sudah teridentifikasi, dan itu bisa menjadi salah satu ruang paling baik saya rasa. Jadi mulai bulan depan kita PMO lagi, tetap kita undang, insya Allah luangkan waktu. Kalau ada 3 sekolah, 1 sekolah sempatkan. Itu saran kami sebagai pasien. Jadi tahu di sana. Jadi kepala sekolah juga tidak mengeluh lagi, wah kami dari pengawas belum dapat ini. Pengawas memang tidak paham akan kurikulum merdeka karena tidak diberikan secara khusus. Sedangkan yang ikut seleksi dari awal sampai akhir ini kan kepala sekolah. Nah, jadi bagaimana kami mengambil tantangan-tantangan itu tadi menjadi sebuah solusi? Itu dia. Kemudian saya rasa hal yang kedua bisa menjadi supporter. Karena energi guru dan kepala sekolah ketika ada pengawas itu berbeda. Berbeda energi mereka untuk memberikan, karena sistem yang diterapkan dalam PSP ini bagaimana potensi yang dimiliki oleh sekolah itu bisa mereka lihat sendiri. Makanya teknik yang kita berikan adalah teknik coaching. Kita tidak memberi solusi apapun, tetapi bagaimana mereka melihat diri mereka, ternyata setiap permasalahan sekolah jawabannya itu ada di diri kita. Sebagai pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah, kita hanya mensupervisi saja, hanya memfasilitasi bagaimana mereka melihat potensi diri. Itu aja. Nah, karena selama ini kekurangan, ya mungkin kekurangan waktu kita dengan beban jumlah sekolah yang luar biasa masing-masing pengawas. Kemudian tidak ada secara khusus mendapatkan bahwa kurikulum mereka harus begini dalam secara detail. Itu kita pahami. Makanya kita didampingi oleh fasilitator, yaitu kami. Nah, saya secara pribadi fasilitator tetap membuka waktu kepada pengawas. Saya kebetulan dari 3 sekolah, Ibu Mas, 1 Ibu Mala. Saya bilang akses informasi secara individu silakan. Yakin aja apa yang diperlukan. Kemudian saya lihat foto fungsi roadshow ya sama Bapak Ibu. IKN, ya kan? Nah, kalau memang kita punya waktu, kita punya materi itu kan kita bisa berbagi. Karena selama ini banyak tidak sedikit OOT IKN mandiri itu sendiri, hakikatnya kurikulum merdeka saya lihat sudah melenceng. Ada yang melenceng. Jadi saya ingatkan kembali, mohon Bapak Ibu pengawas lihat kembali rule kurikulum merdeka. Melenceng artinya ada konsep antara modul ajar, modul project sebagai esensi daripada kurikulum merdeka itu sedikit melenceng. Ini pesan sponsor. Saya pernah lihat di lapangan itu ada yang melenceng sedikit. Jadi hakikatnya kurikulum merdeka artinya kemana itu sudah ada perbedaan. Jadi mohon nanti itu dikembalikan. Karena di sini pada hakikatnya tadi kita tetap menggunakan refleksi. Kapan bisa dilakukan refleksi? Salah satu ruangnya adalah PMO. Mohon Bapak Ibu dampingi kami mendampingi Bapak Ibu untuk mencari solusi-solusi dari setiap tantangan yang ada di sekolah. Saya rasa itu masukan sedikit dari saya, sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kendala di setiap sekolah. Oh iya, silakan Bapak. Ya. Silakan. Bapak Ibu. Oke, di sini ada 2 form. Instruksinya yang pertama, silakan Bapak Ibu membuat rencana pendampingan bagi kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar guru. Yang satunya lagi, Bapak Ibu membuat rencana pendampingan bagi kepala sekolah. Berbagi cantik, berbagi cantik. Nanti ada 2 form Bapak Ibu. Coba dilihat lagi instruksinya Bapak Ibu. Tadi instruksinya berbeda. Meskipun kita lihat sekilas ini format tabelnya sama ya, hampir sama Bapak Ibu ya. Nama sekolah, kemudian kebutuhannya, prinsip pendampingan, jadi berbeda. Yang satu
memfasilitasi kebutuhan guru, yang satunya lagi berbagi praktik baik. Buat aja nanti Bu, rencana ada yang singkat aja buat somasi. Yang satu memfasilitasi kebutuhan guru, yang satu lagi memfasilitasi menyiapkan instrumen, kemudian apalagi menjawabkan instrumen materi ya, perencanaan menyiapkan materi. Tempat yang masak Hidung penggerak penggantinya. Itu penggerak itu perdulu itu dua ada. Gerak mendukung. Benar lupa konsep. Hah? Saya lupa konsep tu ada juga. Nyo kan. You pegak badannya. You pegak badannya kebutuhan di gula. Oh yang betul itu. Ada. Tak mudah gedenya oh nyo kekurangan guru. Oh kekurangan. Permasalahan. Supaya gurunya kan itu ceramah aja. Langkah pun tempuh. Kau anda tak double-nya. Dah ada mau menjud. Itu nanti kan nyambut dia. Kenyan kan peran pengawas di penggeraknya. Itu memonitor sama kita tak. Dengan bodoh dengan Anda pada pernah. Kawannya ke biji mendu. tambah tugasnya kan. Kitanya tak memastikan bahwa ada Tina. jalan naik pukul. Nah, yuban instrumen. Abawanya ke mana? Jadi kerana dekat guru kualitatif. Dia tak memastikan benda. Yang itu nak lewatnya, menaruh tanya, mari pakai penuh madu. Itanya mada, mula ada yang banyak buka-buka warung, bukunya nyo kan, itu cara tawasi tanya banyak. Tawasi tanya mesti tajak pula kan. Paling naik itu kalau kabel. Nak ke rumah mana? Nah, So, ada juga instrumen tu tak instrumennya. monitoring ini yo. Mana? Instrumennya dapat ini berdasarkan ku yang diprogram dulu pula. Itu contoh itu mana? Ku kan apa program ni kalian nampak komite pembelajaran. Ya kan? Yang merencanakan pula ini tugas sebagai pengawasan. Mengawasi. Berarti ini kan tak perkuatkan namanya. Mungkin kayak juga programnya kan. Materi programnya tak ada ku kelemahan-kelemahannya. Support entah. Ada ku mudah yang itu baik itu saya pada pula kan. Sebelah pun nak kanan. Ku yang jalankan. Oh, itu kan. Kalau ni ku dah ada mungkin dah demam. Dia dah bentuk-bentuk guru tak bukan menjerap. Tiba kelompok. Ini pun kelompok pak tapi dalam kelompoknya hanya madu mitai mana ni. Dan gol lagi tiba je tak ada si kelompok. Dah sini lepas mau je oh dah bisa dah kelompok benar nak bicara lalu mau bebek dah madu. Hanya kali di pak lu kelompok lagi cuma dah dia berarti orang melakukan pengawasan melekat monitoring hadir rata-rata bangku membimbing lo. Kalau ming hanya je bimbing lo manja lo purno dasar-dasar lo. Sama di mana pak mana mereka kan tahu. Kita menduga pertemuan kat Daitun. Lun Kan di bulan juga pengawas nak bulan juga ke? kan kita lagi dua tu itu ada sama kita pada zaman ni nak beda apa cuma kalau buat ti bungan dah gaya cok lagi itu kalau buat nak burung ada banyak pun nak ya pun banyak beralih mana nak awal juga kita sama ada awalnya kada kita nak beda tu yang beda kali kau punya medun tu supaya tu bukan jiwanya biar bukan lebih anda lagi buat mana Gena macam. lagi mana nyo kan buat proyek medun baik pengertian dengan cara bercakap Jokowi rancang 20 triliun peng gaji kalau dibuat kai maka dianggarkan kalau dibaca lah rasanya gagal coba peng hoi bang karena hoi bang kalau Jokowi mai dia kayak Jokowi itu baik pero kita tim tu belum kan pero kan orang Menjak bintang gitu.
apa kata tu gimana anda kena boleh tulis alasan tu kali jangan kayak kita boleh kayak jalan kayak lantai yang maknya maka di saya kayak bili kayak duit tengah oh bang aja lah makanya ni mudah kayak bili ni Baru pernah datang. nyok kok gagal apa ngai anda depu je nak boleh jadi lebih depu dan kayak di anak atas tu banyak mấy lúc mà tiệt ruanya banyak pegawainya program lahiran nampak ni kena ayu kawan cuma lalu kena lu mana tidur di rumah hidup Ada perlu memang road. ini aku bawa kang dah ke orang nak tahu pakai juga bawa belajar Pancasila dia tu sedangkan agama religius miu mau terima lo membawa tempat Protect. mau terima dong nyar ada pegawai itu kan orang Ini. oh nyoy ya kan cak juga